Kita akan bahas mengenai rumus juta umat nih, rumus VLOOKUP, oke? Mungkin teman-teman semua udah pakai di kantor, mungkin baru ada yang pertama kali dengar, tapi rumus ini sangat umum dan biasanya buat orang-orang yang baru belajar Excel itu akan belajar rumus VLOOKUP dulu nih. Oke, tapi bukan rumus VLOOKUP biasa yang mau kita bahas, tapi adalah beberapa variasi dari rumus VLOOKUP yang mungkin teman-teman temui di kantor. Oke, pada saat teman-teman mau bikin VLOOKUP, tapi bisa aja ada error dan kita akan bahas salah satu penyebabnya. Oke, yang pertama saya punya tiga kasus ya. Kasus pertama di sebelah sini, kasus kedua di tengah, dan kasus yang ketiga ada di sebelah kanan. Mereka semua terlihat sama, oke. Tapi coba kita lihat apakah ada yang berbeda. Oke, yang pertama, di sini saya punya data 14 nama orang dengan 14 nama ID, nomor ID dan asal kotanya. Oke, tapi yang saya mau, saya tulis ID-nya di sini 10 dan muncul nama lengkapnya. Oke, di sini kalau 10 akan muncul namanya William. Dan karena kita mau melookup sebuah value, oke, rumus yang paling pas buat kita pakai adalah VLOOKUP. Kita coba ya. Jadi kita mulai dengan tanda sama dengan VLOOKUP. Semua rumus dalam Excel harus dimulai dengan tanda sama dengan. Dan kalau kita press V dan L, V dan L, di sini di screen tipnya udah ada cuma satu pilihan, yaitu VLOOKUP. Udah warna biru. Oke, jadi kita tinggal press tab buat masuk ke dalam rumusnya. VLOOKUP mempunyai 4 argumen, teman-teman. Yang pertama adalah lookup value. Oke, mau cari apa sih gitu ya? Oh, mau carinya nih ID yang nomornya 10. Oke, kemudian titik koma, tabel array-nya di mana nih? Tabel array-nya itu adalah tabel di mana lookup value-nya berada dan pastikan lookup value-nya berada di kolom pertama. Oke, di sini kolom pertama. Oke, jadi Excel akan mencari di kolom pertama mana ya nomor 10. Oh, ini dia nomor 10. Kemudian Excel bertanya, kolom index number. Mau diambil kolom keberapa nih kalau udah ketemu? Oke. Dan kita tahu di sini nama itu adalah kolom kedua. Karena kolom pertama adalah ID-nya dan kolom kedua adalah namanya. Jadi saya akan pencet 2. Kemudian karena ini adalah exact match, kita akan tulis false atau tulis 0 dan enter. Dan sekarang kita akan bisa mendapatkan namanya, William. Oke. Kalau saya ganti menjadi 6, kita akan mendapatkan Hana. Kalau kita ganti menjadi 14 atau 14 akan mendapatkan Brandon. Oke. Nah, di tabel yang kedua, saya akan melakukan hal yang sama. Oke, kita akan menggunakan VLOOKUP tab. Oke, lookup value 18, tabelnya ada di sini. Kemudian kita tahu nama itu ada di kolom kedua dan ini adalah exact match. Jadi kita tulis false. Oke, enter. Dan oops. Kenapa ya? Padahal datanya sama, nggak ada yang berbeda. Rumusnya juga sama, tapi kenapa dia memberikan hasil NA? Oke, sebelum kita deep dive, sebelum kita bahas lebih jauh, kita mau mengenalkan konsep data type dalam Excel. Bahwa data type dalam Excel yang umum digunakan itu adalah number, artinya angka, dan text. Text itu adalah yang bukan number ya, tulisan. Oke, dan ada satu kesalahan fatal, bukan fatal ya, satu kebiasaan yang kurang bagus yang kita lihat di sini. Kalau kolom A dan kolom E saya lebarkan, oke, kita lihat bahwa isi dari kolom A dan kolom E itu adalah rata tengah. Jadi data ini di rata tengahkan, center alignment. Oke, dan kalau saya matikan center alignment-nya di sini, oke, kita klik satu aja, biarkan dia menjadi naturalnya, dan kita tahu ya bahwa number selalu rata kanan. Sedangkan yang ini, kalau saya matikan rata tengahnya, dia menjadi rata kiri, teman-teman. Jadi perhatikan di sini 10 yang di sini nih dengan 10 yang kita cari, they are not the same. Mereka nggak sama. Yang satu rata ke kiri, yang satu rata ke kanan. Artinya apa? Kita mau mencari sebuah angka di dalam list yang bukan berupa angka, walaupun terlihat seperti angka, tapi ini adalah teks. Oke, jadi angka 10 di store di dalam sel, tapi dia berupa teks. Dari mana saya tahu? Kita bisa lihat home dan kita bisa lihat di sini. Di sini dia berbentuk teks, format numbernya berbentuk teks. Sedangkan di sini format numbernya berbentuk number. So that's the difference. Oke. Jadi gimana dong supaya rumusnya berjalan nih? Oke. Ada beberapa opsi. Oke. Apakah kita mau merubah di database-nya?
Tapi nggak selamanya database itu punya kita ya. Mungkin aja ini database dari departemen lain atau dari teman-teman ya. Dan kita nggak bisa asal-asal ganti. Dan apakah kita mau mengganti di sini? Oke. Uh, Mungkin bisa, tapi mungkin juga nggak bisa nih. Mungkin angkanya memang udah ada di situ. Oke. Nah, tapi apakah kita bisa ganti dengan formulanya? Supaya formulanya bisa beradaptasi. Jadi walaupun yang dicari adalah angka, dia bisa mencari sebuah teks. Oke. Dan triknya adalah teman-teman, di bagian lookup value, oke, kita gabungkan lookup value dengan blank. Dan itu adalah triknya untuk mengubah angka menjadi teks. Oke, jadi yang saya lakukan, saya akan menggabungkan dengan tanda dan nih, tanda dan tanda blank di dalam Excel itu adalah tanda petik ya. Oke. Jadi kalau ini saya highlight dan kita intip dengan tombol F9 atau function F9, ini sebenarnya 10 tanpa tanda petik. Jadi ini adalah angka. Tapi begitu kita gabungkan dan saya highlight dan saya press F9, ini menjadi 10 di dalam tanda petik yang menunjukkan bahwa ini adalah teks. Oke. Kalau saya enter, saya akan dapat jawabannya. Oke. Saya tulis 14 akan berubah menjadi Brandon. Oke. Nah, kasus yang ketiga nih. Oke, lagi-lagi ini di rata tengah. Jadi teman-teman diingat ya, kalau list itu berupa angka, nggak usah di rata tengahin. Biarlah dia menjadi rata kiri atau rata kanan secara natural. Supaya apa? Supaya kita bisa mengidentifikasi kalau ada data yang salah. Oke. Jadi di sini kalau di tabel yang ketiga, saya akan matikan lagi rata tengahnya. Dan kali ini, wah ini lebih berantakan lagi nih, karena ada data yang rata kiri berarti angka, ada data yang berupa di rata kanan berarti teks. Oke. Berarti kita harus punya dua rumus nih yang bisa membaca dan beradaptasi. Kalau ini adalah teks, kasih rumus yang ini. Kalau ini adalah angka, kasih rumus yang ini. Oke. Jadi yang akan saya lakukan, saya akan mengopi rumus yang di sini, teman-teman. Kemudian double klik. Oke, ini adalah rumus untuk membaca kalau dia teks. Kalau dia bukan teks ya, kalau dia bukan teks seperti ini, angka, dia akan hasilkan NA. Berarti kita bisa tambahkan opsi dengan menggunakan rumus if error. Oke, if error artinya apa tuh? Kalau dia error, kita siapin rumus yang lain. Oke, rumus yang lain adalah VLOOKUP yang akan membaca hanya angka ya. Jadi kita menggunakan lookup value-nya sama, tapi table array-nya sama. Oke, dan kolomnya ada di kolom kedua dan false. Oke, perbedaan dari rumus VLOOKUP yang di depan dan VLOOKUP yang di belakang hanya ada di sini. Tambah blank. Jadi kita bilang, Excel cariin dong nih kalau dia teks ya, kita pakai rumus ini. Tapi kalau dia bukan teks, dia akan menghasilkan error. Oke, kalau error, if error, kita pakai rumus yang ini. Jadi kita pakai bikin SOP ya. Oke, kalau dia teks pakai yang ini, kalau bukan teks kan error tuh. Kita pakai yang ini. Oke, enter dan 10 bisa menghasilkan William. Kalau saya ambil 11 yang merupakan teks ya, rumus ini juga masih bisa bekerja. Oke, jadi penting banget teman-teman bisa mengerti bahwa walaupun itu terlihat angka, oke, kalau dia di store sebagai teks, dia adalah teks. Oke. Kemudian tips yang penting juga nggak perlu deh dirata tengahin ya, rata kiri, rata kanan. Kalau itu sebuah angka, biarin aja dia berada di kiri atau kanan supaya kita bisa mendeteksi bahwa itu adalah angka atau teks. Oke. Dan yang ketiga, trik yang sangat handy, yang sangat useful adalah dengan menambahkan blank di lookup value supaya angkanya berubah menjadi teks.